hiburan tanah air seolah kehilangan warna usai, ditinggalkan komedian dengan nama Simpson Rarameha atau yang akrab disapa Temon untuk selama-lamanya. Tawa legendaris yang selama puluhan tahun menghibur jutaan hati itu pun kini seakan bungkam untuk selama-lamanya, terkubur bersama sang komedian yang berpulang ke sisinya secara mendadak pada Minggu 12 Juli 2026 kemarin. Lantas, bagaimana detik-detik terakhir sebelum jenazah Temon dikebumikan? Seperti apa kesedihan mendalam yang terlihat di area pemakaman sang komedian yang juga terkenal sering beradu akting dengan lawan mainnya Abdel Akrian tersebut? Dan lalu, kenangan apa saja yang tertanam dalam di hati mereka yang pernah tertawa bersamanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, pemirsa Intens Investigasi, seperti diceritakan sebelumnya atau masih dari kabar duka yang menyelimuti dunia hiburan tanah air setelah ditinggalkan oleh salah satu putra terbaiknya, Simpson Rarameha atau yang akrab disapa Temon, untuk selama-lamanya pada Minggu 12 Juli 2026 kemarin. Hari ini, langit Jakarta seolah mendung, turut berduka karena menyaksikan jenazah sang komedian yang selama ini mengisi hari-hari kita dengan keceriaan. Akhirnya berbaring dengan damai di tempat peristirahatan terakhirnya. Lantas seperti inilah aura yang terlihat di sekitar area pemakaman atau saat jenazah Temon disemayamkan untuk selama-lamanya. Seperti ini pula kesedihan mendalam yang dimulai dari ibadah pelepasan di gereja hingga perjalanan terakhir menuju tempat peristirahatannya, di mana sang istri tampak terguncang hebat di samping jenazah suami tercinta. Tak kuasa menahan rindu yang harus dipendam selamanya, tangis sang anak pun akhirnya pecah seketika saat peti jenazah almarhum perlahan diturunkan ke dalam tanah. Lagi jalan. Bentar ya. Sabar, sebentar ya, Mas. Udah pati udah belum? Pati ya? Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu. Ya, nama komedian yang mengawali karirnya dari penyiar radio hingga namanya melambung berkat sitkom Abdel dan Temon ini memang disebut-sebut sebagai sosok yang baik tidak hanya untuk keluarga tapi orang-orang yang mengenalnya. Makanya tak heran jika di hari pemakamannya sosok yang selalu dikenal apik menyembunyikan rasa sakit di balik senyum dan canda itu diwarnai banyak pelayat yang datang. Mereka seakan hadir untuk melepas sosok ayah yang selalu tegar, sosok suami yang penuh kasih sayang, sosok yang ternyata menyimpan ribuan rasa sakit sendirian demi tak ingin menyusahkan orang yang dicintainya. Lantas, seperti apa sosok Temon di mata mereka yang ditinggalkan? Apakah ada pesan terakhir yang sempat terucap dan apakah firasat kepergian ini pernah menyapa mereka sebelumnya? Papa sekarang udah tenang, udah senang, udah nggak sakit, udah nggak banyak bebannya. Aku sih enggak sih. Tapi emang aku tahu apa ada darah tua. Nggak ada tanda-tanda apa-apa sama sekali. Nggak pesan apa-apa, nggak ngomong apa-apa. Nggak nungguin aku juga, nggak nungguin aku juga.
pesan buat kerja apa gitu-gitu pas kemarin gue sudah jadi Kayak ngebebasin saya sih, kayak ya udah yang penting halal aja, halal dan cocok sama diri saya, nggak neken buat ini buat itu. Dan tak hanya keluarga, rekan-rekan sesama seniman pun tampak tak percaya sosok yang mereka idolai dan jadikan guru itu sudah pergi untuk selama-lamanya. Soal meninggalnya beliau, Mongol tuh dikirimin WA, kayak WA gitu, turut berduka cita atas meninggalnya Bang Temon ini. Nah, Mongol tuh langsung googling, kok jadi contoh Bang, jadi contoh buat gua. Gua adalah salah satu artis yang mendadak muncul yang tidak pernah terduga. Gua belajar banyak dari beliau bagaimana caranya main sinetron, apalagi ngadepin kamera di lokasi syuting. Saya tidak punya pengalaman sama sekali, kita mentok handycam di kawinan. Jadi saya masih ingat banget. Jadi kita berdua suka tukar-tukaran ilmu, suka nanya, Mol bagaimana sih buat ngatasin nervous kalau udah di atas panggung? Kan gue pelawak yang tandeman, kan gue sekarang harus sendiri. Kalau sih mengingat sama almarhum karena mungkin udah sering beberapa kali acara gitu kan, di Paski maupun acara lain gitu kan, jadi kita mengingat ketemu gitu kan. Itu sosok yang humoris, yang yang nggak pernah sayang dengan ilmu, yang nggak pernah ngerasain sakit, nggak pernah ngeluh masalah penyakit dan sebagainya. Sosok almarhum ini keseruan almarhum lah, saat kalau ketemu nggak pernah yang gue ini senior, gue ini orang lama di dunia ataupun dunia radio, enggak bareng-bareng bicara makan. Sehari sebelum hari pemakamannya, Temon memang diketahui meninggal dunia karena serangan jantung yang diduga dialaminya. Lantas seperti apa cerita sang istri kepada awak media saat itu dan bagaimana pula sosok Temon sebagai ayah di mata anak-anaknya? Masih segar dalam ingatan bagaimana kabar kepergian itu datang, bagaikan petir di siang bolong bagi sang anak, Rambu. Ia masih teringat jelas betapa dunia seakan runtuh saat panggilan telepon menyampaikan kabar yang tak pernah dibayangkannya. Sang istri, Mai, dengan suara parau dan air mata yang tak henti mengalir, juga menceritakan bagaimana pagi yang seharusnya biasa itu berubah menjadi mimpi buruk. Temon yang tak pernah mengeluh sakit, akhirnya tak sanggup lagi menahan rasa sakit di dadanya. Dan setelah dilakukan berbagai perawatan, Temon dinyatakan meninggal dunia pada Minggu 12 Juli 2026, diduga karena serangan jantung yang dialaminya. Saya kurang tahu spesifiknya, tapi saya dikabarin sekitar jam 8 lewat setengah 9-an. Yang ngabarin kakak abang. Gimana tuh infonya? Kayak ngabarin papa masuk rumah sakit gitu, terus ya udah langsung ke rumah sakit, terus pas telepon lagi mau ngabarin lagi OTW, dikabarinnya udah nggak ada gitu. Taunya punya darah tinggi gitu, yang saya tahu itu darah tinggi aja sih. Hari malam Rabu kalau nggak salah, malam Rabu minggu ini komunikasi terakhir ngasih tahu ada seminar gitu buat saya ikutin gitu. Enggak sih, nggak ada tanda-tanda apa-apa. Ya tadi pagi sebetulnya sih kan temen tuh jarang ya ngomong sakit atau gimana. Semuanya istilahnya kayaknya baik-baik aja sama dia simpan sendiri. Tadi pagi dia nonton bola, lepas nonton bola ngasih tahu saya nih 21 Bu Siti. Terus mau sarapan, tapi pas lagi duduk nunggu sarapan tuh dia pegang dadanya sakit gitu ya, dia gini pencet. Terus kenapa? Sakit, dadanya sakit.
minum teh, mau minum teh panas gitu, teh dibuatin tuh, dituangin teh panas. Pas dituangin teh panas, udah mendingan, enggak ah, kita ke rumah sakit saya bilang. Karena dia nggak pernah ngeluh. Jadi kalau buat saya dia ngeluh sakit itu sesuatu yang udah dia nggak bisa tahan. Jadi saya udah kasih teh, dia kepengen ini, saya bilang ayo kita ke rumah sakit. Akhirnya kita ke rumah sakit, terus ditanya ada perubahan nggak ada perubahan, dikasih satu lagi seizin dokternya, ya nggak apa-apa dikasih 2 kali, tungguin kita lihat, saya ngeliatin monitor aja kan dari darah, detak-detak jantung gitu, tapi nggak lama ya udah diambil. Dan tidak hanya keluarga, kabar ini pun langsung disambut kesedihan mendalam di hati teman-teman seperjuangannya. Komedian Bedu misalnya, ia masih ingat betul bagaimana rekan seprofesinya yang dipenuhi canda itu sering membercandakan berbagai hal bersama dirinya. Sosok yang tak pernah marah walaupun dibercandai, tapi kini sosok itu telah meninggalkannya untuk selama-lamanya. Setali 3 uang dengan Bedu, komedian Cak Lontong pun tak kuasa menahan haru saat mengungkap betapa besar pengorbanan Temon yang menyembunyikan penyakitnya demi tak ingin dikasihani. Ya, teman yang lucu ya, kadang-kadang mohon maaf gitu. Suka bercanda kita masih suka ingat gitu kan. Beliau tuh kadang-kadang masih teringat kita tuh senang walaupun dibercandain, tapi dia nggak marah, senyum marah. gitu, giginya kelihatan gitu ya. Temon itu orangnya unik gitu ya, maksudnya dia tuh lucu bukan hanya ketika di panggung, tapi memang sehariannya kehidupannya pun lucu, banyak kisah-kisah yang menurut kita itu lucu aja Temon itu. Jadi kita kalau kumpul sama dia itu nggak berasa, kadang-kadang ya karena bercanda terus sama Temon Abdel udah. Enggak, dia bukan orang yang suka bercerita apalagi tentang penyakitnya, dia enggak. Kalau ketemu itu udah bercanda aja bawaannya. Jadi kayaknya dia orang yang nggak pengen terlihat sakit, nggak pengen terlihat ini di depan temennya kali ya. Jadi kita nggak ngerti, saya bukan kita, mungkin saya yang nggak tahu kalau Temon ada masalah dengan jantungnya itu. Seraya seperti Bedu dan Cak Lontong, Denny Cagur pun mengenang kebijaksanaan Temon sebagai sosok kakak yang penuh wawasan. Itu kini sudah pergi untuk selama-lamanya, kehilangan mereka begitu besar dan kini mereka berharap semoga keluarga yang ditinggalkan pun bisa ikhlas menerima kehilangan ini. Teman yang menyenangkan, setiap kita kerja bareng dalam segala hal, banyaklah hal-hal yang kita kerjakan bareng-bareng di organisasi ataupun di pekerjaan kita sehari-hari waktu itu. Bercanda-bercanda aja sih biasanya, bercanda-bercanda, ngebahas mau ngapain aja, misalnya kita ketemu di salah satu acara, ntar ngapain nih enaknya, kita diskusi. Dan benar terlihat memang dia orang yang wawasannya luas, terus senior yang baik, membimbing kita juga para adik-adiknya dan junior-junior yang lain. Ya, sekali lagi kita turut berduka cita, mohon doa buat teman-teman semua. Apabila beliau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kita doakan beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Seperti diceritakan sebelumnya, Temon dikabarkan meninggal dunia karena serangan jantung yang dialaminya. Lantas seperti apa cerita sang adik terkait penyakit Temon semasa hidupnya?
Jonathan, sang adik pun akhirnya membuka rahasia yang selama ini disimpan erat oleh kakaknya tercinta. Rasa sakit yang dipendam dalam diam hingga akhir hayatnya. Sosok yang tak pernah ingin melihat orang lain bersedih, kini meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi kita semua. Namun senyumnya, tawanya, dan kebaikannya akan abadi. Terima kasih Temon telah mengisi hari-hari kita dengan kebahagiaan. Serangan jantung. Itu sekitar pukul berapa Om pasnya? Pas kita dapat telepon dari istrinya, dibilang siapa? Tadi dipikir serangan jantung masih oke lah, masih bisa diobatin. Ternyata tiba-tiba drop gitu jantungnya, kayak makanya di dokter di pups gitu, dikasih oksigen. Nggak berapa lama ya hilang, meninggal. Jantungnya udah nggak berdetak lagi. Ntar Desember dia 60 tahun sebenarnya. Jadi rencana kita kan di 60 kita mau rayain. Dia udah yang punya rencana gitu. Tapi Tuhan panggil, nggak tahu ya. Dia meninggal di jalan usia 60. Sekarang 59 Mas. Untuk rencana apa? Dimana Temon tuh orangnya kalau sakit nggak pernah mau cerita sama kita sama keluarga. Dia pendem sendiri. Jadi penderitaannya dia terima sendiri, nggak mau susahin saudara-saudara. Gitu. Seperti sekarang dia udah dipanggil Tuhan juga dia begitu. Langsung nggak mau usahain, nggak mau pakai acara sakit gitu. Padahal dia kan sempat stroke ya, stroke ringan. Temon itu udah kena stroke ringan, dia udah nggak bisa main gitar lagi, tangannya udah kaku. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus si Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes.